Anak muda itu ada Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul Podcast Surabaya Mengaji. Bersama berbagai narasumber. yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa sekalian yang berada, selamat datang kembali di program podcast Surabaya Mengaji. Namun di episode kali ini kita sedikit beda atau sedikit berbeda dengan konsep-konsep di episode sebelumnya. Di episode ini kita tidak menggunakan mic seperti biasanya. Jadi ini mungkin programnya bincang santai Surabaya Mengaji. Dan pada episode kali ini juga ada yang berbeda, yang biasanya kita mengulik atau bertanya kepada satu ustadz. Ini di hadapan saya ada dua ustadz guru kami, yaitu yang akan di episode kali ini ada Ustadz Abu Ubaidah Asidawi dan juga ada Ustadz Abu Yusuf Ahmad Jafar. Kita sapa terlebih dahulu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada sama-sama Yusuf. Ada sama-sama Yusuf, Masya Allah. Ustaz Abu Yusuf ini keliling di Jawa ya Ustaz ya? Iya. Dari Pasuruan, Dari- kemudian kebetulan di Surabaya Ustaz ya? Nah, Besok hari lanjut kemana lagi Ustaz? rencana ke Lumajang untuk kemudian ke Jepang. Masya Allah. Baik, di episode kali ini kita seperti yang di poster sudah kami bagikan, ada 3 tema yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu masukkan anak ke pesantren, siapa takut, yang mana insya Allah nanti akan membahas seputar pesantren. Yang kedua, daging ulama itu beracun. Dan yang ketiga, semua agama sama, atau apakah semua agama itu sama. Nah, kita bahas dari tema yang paling bawah terlebih dahulu, yaitu semua agama apakah sama. Kita mulai dari Ustadz Abu Ubaidah terlebih dahulu. Nah, jadi ini kan memang sempat diviralkan oleh satu tokoh atau mungkin banyak orang yang berpikiran mempunyai pemikiran semua agama itu sama. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut antara beberapa agama ini, kita mungkin mengenal terlebih dahulu agama kita ini, Islam itu sendiri. Apakah keutamaan agama Islam itu? Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, Islam artinya al-istislam lillah bil-tauhid wal inqiyad lahu bil-ta'ah. Yaitu kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agama yang memiliki banyak keistimewaan, bahkan dibukukan oleh para ulama. Sebagian ulama ada buku Fadlul Islam, keutamaan agama Islam banyak sekali. Ya. Di antara keutamaannya tentu yang pertama adalah Islam itu adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi Islam. Sebenarnya agama di sisi Allah itu ya Islam. Hanya selain agama Islam yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu Yahudi maupun Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu dan sebagainya. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak diterima di sini, dan dia termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan nanti di akhirat. Di antara keistimewaannya juga agama Islam ini agama yang komplit, sempurna. Apapun yang dibutuhkan oleh umat manusia semuanya sudah dijelasin dalam agama Islam itu. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah itu yang ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ya, Masya Allah, kita sangat bersyukur, harus gembira, bangga tatkala Allah SWT memberikan hidayah kita menjadi hamba-hambanya yang Islam. Nikmat yang luar biasa gitu. Semakin kita mendalami ilmu agama Islam, semakin kita akan tahu betapa komplitnya agama Islam, baik bahas akidah, baik bahas fikih, baik bahas akhlak, sosial, politik, ekonomi,
Ya, pokoknya semua yang dibutuhkan oleh hamba itu ada dalam agama Islam. Tinggal kita mau mempelajari apa enggak. Kalau kita betul-betul mempelajari Al-Quran dan hadis itu, insya Allah kita mau hidup banget. Yang ketiga juga di antara keistimewaan agama Islam ini agama yang mudah. Islam ini. Inna dina ya yusuf, kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini mudah. Ya, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Tidak ada yang sulit. Ya, baik kemudahan yang asli, semua syariat-syariat Islam ini secara keseluruhan adalah mudah. Apalagi ada yang sifatnya insidental. Misalkan kalau kita lagi bepergian, ya, ditambahi kemudahannya. Boleh qashar, boleh jamak, boleh tidak berpuasa Ramadan, ya, dan lain sebagainya yang disebut oleh para ulama dengan rukhsah, keringanan-keringanan. Jadi subhanallah, ini juga semakin menjadikan kita itu apa ya, cinta kepada Allah SWT, senang dengan agama kita sendiri. Makanya kita sebagai seorang muslim itu harus bangga dengan agama kita. Jangan sampai kita minder sendiri dengan agama kita. Dan sebagian orang itu malah minder dengan agamanya, merasa malu dengan agama Islam. Ya, dia malah takjub dengan agama yang lain. Ya, ini nggak benar. Kita sebagai seorang muslim harus bangga, harus gembira, harus memiliki izzah, kemuliaan. Alhamdulillah saya muslim. Ya, gitu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah SWT, ya, dan dia beramal soleh dan mengatakan saya ini termasuk orang muslim, bangga. Kata Umar bin Khattab, innana qaumun a'azzana Allah bil Islam falam nabtaghi al-izzata bi ghairihi. Kita ini adalah suatu kaum yang dimuliakan sama Allah dengan Islam. Ya, nah, artinya kalau selain Islam berarti nggak mulia. Mulia, kita ini dimuliakan. Islam ini kemuliaan bagi kita, harus bangga. Ya, seorang muslim harus bangga. Dan banyaklah ya keutamaan Islam. Kalau mau dibahas nih bisa sampai sampai malam nih, tengah malam ya. Jadi itu sebagiannya saja yang poin-poin pentingnya. Ada buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, bagus, yaitu buku Fadlul Islam juga. Kalau ingin tahu tentang keindahan, keutamaan agama Islam, baca buku itu atau dikaji buku itu bersama Ustadz yang mumpuni supaya kita semakin mantap. Kita zaman sekarang ini banyak syubhat, kalau nggak kuatkan Islam kita ini bahaya. Ya, Islam harus kita kuat. Karena sekarang banyak embel-embel ke Islam juga, tapi itu malah meracuni. Islam liberal, Islam nusantara. Islam ya Islam, gitu. Islam ya Islam yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita maksud dengan agama Islam, ya, yaitu agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Tambahan. Iya, betul. Terkait keutamaan Islam. Nah, ya sebagaimana dikatakan bahwasanya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, Islam itu tinggi. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Sangat mulia. Jadi kita subhanallah, ketika kita pernah suatu ketika kita masuk ke peradaban yang di sana tidak ada seorang pun yang beragama Islam. Itu rasanya kita miris sedih sekali. Ya. Orang-orang sehat, bugar mereka di dalam hutan mereka hidup. Tapi nikmat Islam itu belum mereka rasakan. Oleh karena kita berusaha ketika kita masih itu mau menghantarkan hidayah ini. Ya, hidayah itu berusaha. Ini taruh belakang. Adapun hidayah itu taufik, ya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita kayak pergi ke sana kita menjelaskan bahasa ini. Saja baru ini Mulia. Walaupun kita hidup di dalam kemiskinan, semiskin-miskinnya, tetapi Islam.
itu paling minim kita tidak akan kekal jauh. Ya. Akan tapi kalau kita hidup mewah-mewahnya, akan tapi apalagi kemudian kita miskin semiskin-miskinnya, tidak ada Islam di dalam hati kita. Kehinaan dunia dan oleh karena itu ya, kita harus bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita berupa agama Islam. Ya, di antara cara bersyukurnya ya, kita harus belajar bersungguh-sungguh, ya, belajar agama, kemudian ya, menghadiri sekarang taklim luar biasa, menggunakan wasilah-wasilah media sosial ini untuk mengenal lebih dalam agama Allah Azza wa Jalla. Agama Islam, ya, agama Islam bukan hanya sekedar belajar sehari dua hari, tidak, seumur hidup sampai kita mati kita akan terus belajar keilmuan di dalam agama. Sangat lengkap, sangat lengkap, detail, ya, subhanallah, sampai dikatakan itu Islam mengajarkan sampai ya, yang kecil-kecil itu diajarkan. Ya mohon maaf ya, seperti cebok itu luar biasa diajarkan di dalam agama Islam. Ya tidak boleh cebok dengan tangan kanan karena tangan kanan adalah simbol kemuliaan. Ya. Apalagi permasalahan yang besar, akidah, politik, ekonomi, ya tidak mungkin tidak diajarkan, pasti sudah diajarkan. Ya, begitu Allah. Ya, dan di muka bumi ini Ustaz, ini kan tidak hanya agama Islam saja Ustaz, banyak-banyak agama-agama yang lainnya seperti Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Nah, itu kan ada yang mengatakan bahwasanya semua agama ini sama. Nah, ini bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz Abu Yusuf lebih dulu. Nah, ini adalah pemahaman, ya, kalau bisa dibilang ya tidak benar, pluralisme, ya. Jadi penyamaan agama. Sekarang begini saja. Kenapa kalau misalnya agama ini sama, kenapa harus ada, ya mohon maaf ya, karena para pendeta itu masuk ke pedalaman itu hanya untuk apa? Kristenisasi. Mereka rela datang dari mungkin negara yang jauh, kemudian masuk di pedalaman tanpa sinyal, tanpa listrik, ya. Hanya untuk apa? Membuat orang itu murtad misalnya. Katanya agama sama. Mereka sampai berjibaku demikian. Ya. Jadi secara realita itu jauh sebenarnya. Ya, orang yang mengatakan agama sama itu. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan sebab turunnya surat Al-Kafirun itu begitu. Ada orang mau toleransi lah. Kamu ikut agama saya seminggu, kamu nanti ke gereja seminggu, ke masjid seminggu, ke sini seminggu, sehingga turun firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, wahai orang kafir, katakanlah, ya bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Jadi toleransi di dalam agama Islam itu ya kita sudahlah tidak mengganggu mereka, ya, cukup. Adapun kemudian mengatakan agama ini sama, kemudian surganya sama, itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Ya, ini adalah sebuah pemikiran yang menyimpang di dalam agama Islam. Ya. Terutama ya mungkin sekarang ya pemuda-pemuda teracuni dengan pemahaman seperti ini. Ya. Dan ini sudah menyebar ya di kalangan para pemuda. Beberapa waktu yang lalu kita berdiskusi dengan salah satu ustadz yang aktif di beliau membina mu'alaf, ya. Jadi beliau sekarang lagi berdiskusi dengan orang-orang yang seperti ini, ya, meragukan agama Islam, kemudian mungkin tak beragama, mengatakan agama itu sama saja, gitu. Nah ini beliau sudah mencari referensi, mengumpulkan ya secara akli, ya kalau secara dalil kan jelas. Sekarang orang-orang muda zaman sekarang ini logika. Nggak mau, harus berusaha. Alhamdulillah beberapa referensi itu ada yang memang membahas secara akli, secara logika. Ya betul-betul bahwasanya tidak dibenarkan bahwasanya agama itu. Ya, begitu. Ya mungkin Ustaz. Ya, gimana Ustaz ini Ustaz tentang terkait perkataan semua agama sama ini Ustaz? Ya. Ya ini paham pluralisme namanya yang disebarkan oleh orang-orang liberal. Yang alhamdulillah sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ya tentang sesatnya paham ini. Sudah ada, jadi kita sebagai umat Islam di Indonesia ini kalau masalah agama ya alhamdulillah kita sudah ada ulama ya yang insya Allah Ta'ala mereka menjaga akidah umat Islam
dan bahkan ini ditandatangani oleh Wakil Presiden. Masya Allah. Wakil Presiden Alhamdulillah. kita Pak Hmm. Kiai Haji Ma'ruf ya. Jadi paham Hmm. pluralisme, liberalisme, ya mengatakan semua agama sama, ini adalah paham yang bertentangan dengan agama Islam. Hmm. Dalil-dalilnya jelas ya. Tadi sebagiannya sudah kita sebutkan, inna dina inda wal Islam, semua agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain agama Islam enggak diterima dan dia akan merugi di dunia dan akhirat. Dalam hadis juga jelas ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasrani summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabi. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang ajaran yang saya bawa, yaitu ajaran Islam, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia nggak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Jadi kalau ada Yahudi, Nasrani, dia walaupun percaya sama Nabi Isa, Nabi Musa, tapi nggak percaya dengan Nabi Muhammad, kata Nabi, dia akan masuk neraka. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad. Dari Bukhari Muslim. Nabi Muhammad ucapannya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama kita. Dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama juga demikian. Ulama sudah sepakat bahwa namanya Yahudi, Nasrani, ya selain agama Islam itu adalah agama yang batil. Ya. Kemudian juga ini dari sisi agama ya, maksudnya dari sisi nakal dalil, dari segi akal juga ada beberapa mungkin kita bisa untuk lebih memberikan pendekatan. Ya. Bagaimana mungkin dikatakan sama Islam, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, ya, apalagi Buddha, Hindu dan sebagainya disamakan, padahal keyakinannya berbeda. Tuhan yang disembah beda. Jadi kalau di agama Buddha, Hindu itu kan ada yang sampai nyembah sapi gitu kan, orang India patung, kan ada yang patung, ada yang nyembah kerbau, nyembah dewa-dewa ular, gitu iya, ada yang nyembah tikus, ada ada yang sampai naudzubillah ada yang nyembah iblis, ya, ada yang nyembah juga dzakar ada. Artinya bagaimana mungkin orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, disamakan sama orang yang nyembah binatang. Ya. Ini secara logika saja nggak masuk di akal. Ya. Orang sekarang orang waras sama orang gila aja nggak mau disamakan kok. Sekarang kita nih waras nih misalkan. Kalau kita disamakan sama orang gila, mau apa enggak? Ya, mau, jelas kan? nggak mau, ya. Nggak mau. Orang pinter disamakan sama orang bodoh, ya, yang profesor ngamuk tuh, masa disamakan sama ini, gitu. Jadi Islam ini agama yang mulia, agama yang indah, seperti tadi yang sudah kita sampaikan, sempurna. Masa disamakan dengan yang kotor, yang nggak masuk di akal. Yang kedua juga logika juga ya. Kalau semua itu agama itu sama, terus untuk apa Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan mengutus para nabi? Ya. Artinya percuma dong dakwah. Toh semua agama sama kok. Sama. Untuk apa Nabi diperintahkan ya dakwah itu Yahudi, Nasrani, dakwai raja-raja, raja mana Persia, Romawi, kan itu disurati semuanya sama Nabi supaya untuk masuk Islam. Kalau semua agama itu sama, nggak perlu dong, semua agama sama. Ya, jadi atau kita juga mengatakan lah sama orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Sampean agamanya apa? Agamanya Islam misalkan. Kalau sampean mengatakan semua agama sama, berarti sampean aja pilih sama agama yang lain. Toh sama, semua agama juga. Ya, mau apa enggak kira-kira? Ya, paham pluralisme ini sebenarnya kalau kita mau jujur, ini pluralisme ini sebenarnya adalah proyek yang tidak laku.
proyek yang tidak laku. Artinya apa? Di agama-agama yang lain, mereka nggak ada yang ngakui semua agama sama. Apakah orang Kristen, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu mengatakan semua agama sama? Menyuarakan ini ya, Ustaz? Nggak Iya. ada ya, Ustaz? Enggak. Mereka saja mengatakan agama dia yang paling benar. Ya. Orang Nasrani bilang ke kita orang Islam, domba-domba tersesat. Wis domba tersesat kita. Iya kan? Iya. Nah, artinya apa? Semua penganut agama itu pasti punya keyakinan agama dialah yang paling benar. Makanya seperti tadi yang dikatakan Ustaz Bu Yusuf juga ya. Semua orang-orang yang Kristen misalnya, mereka itu sampai ada loh yang sampai ke pelosok-pelosok rela hidup ala kadarnya, ya, dengan tujuan apa? Mendakwahi. Terutama yang di pedalaman nih yang imannya lemah gitu ya. Ya. Kadang pakai Indomie gitu aja Udah udah langsung rontok imannya. Ya. Kalau memang semua agama itu sama, ngapain mereka Nggak juga mungkin. capek-capek? Gitu kan? Capek-capek. Itu artinya apa? Kenapa mereka sampai bersemangat seperti itu? Karena menurut mereka agama dia yang paling benar. Islam ini nggak benar. Nggak benar. Jadi artinya paham pluralisme yang itu sebenarnya proyek yang tidak laku. Ya, karena mereka nggak bisa nyerang Islam secara terang-terangan nih, ya akhirnya mereka bikin syubhat, kerancuan-kerancuan, salah satunya ini paham semua agama sama. Itu dalam arti dengan tujuan untuk membuat keraguan terhadap umat Islam supaya ragu terhadap agama Islam sendiri. Makanya ini salah satu tantangan terberat bagi kita di Indonesia ini. Ada dua. Pertama, paham Syiah. Yang kedua, paham liberal. Ya, paham liberal ini lebih ke biasanya ke sekolah-sekolah. Mana kuliah-kuliah ya. Kuliah kan dia. Wah, ini paling berbahaya. Kalau Syiah mungkin lebih ke syahwat ya. Dikasih iming-iming nikah muta. Wah, ini. Ya, sing lemah syahwatnya, wah enak ini nikah muta ini. Yes, enak oleh pahala bisa. Nah, itu. Taib. Jadi intinya paham semua agama sama ini paham yang batil. Ya, bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan akal, secara logika juga nggak diterima. Bahkan menurut mereka sendiri, yaitu orang-orang yang banyak menyuarakan semua agama sama ini kan rata-rata justru KTP-nya Islam. Ya, maksudnya Islam. Mereka sendiri yang misalkan Yahudi, Nasrani, Buddha itu, mereka malah nggak mengatakan semua agama sama. Gitu. Ya, mereka nggak mengatakan semua agama sama. Justru mereka sering menyerang Islam, mengatakan agama mereka lah yang benar, bahkan bahasanya agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Domba-domba tersesat. Gitu. Ya. Kalau dalam Al-Quran kan, Masya Allah, bahasanya halus. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, ya, dan sebagainya. Ya, ada menarik ya, ada yang subhanallah, ada yang masuk Islam. Mungkin kenal ya, ada salah satu kristolog orang Indonesia, Ibu Irene, itu salah satu penulis tentang kristologi yang sangat bagus. Dia dulunya orang Nasrani. Dia masuk Islam salah satunya dari sisi situ yang menggugah jiwanya. Artinya dia perbandingkan antara Al-Quran sama Injil gitu ya. Kitab, ya. Kalau Al-Quran kan bahasanya Masya Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai hambaku, itu wahai. Jadi panggilannya itu santun gitu. Dibandingkan dengan kitab mereka, domba-domba tersesat. Nah, itu kan sudah dari panggilan aja sudah berbeda. Intinya bahwa paham pluralisme ini paham yang batil. Alhamdulillah juga sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, maka nasihat saya kepada para pemirsa, terutama anak-anak muda yang mungkin teracuni oleh paham liberal ini ya, mari kita ambil agama Islam ini dari
sumber aslinya, Quran, hadis, kemudian dari ulama-ulama yang terpercaya. Jangan ngambil dari orang-orang yang ya belajarnya aja ke barat. Nah ini aneh, kita ngambil Islam tapi malah ngambilnya dari orang-orang yang Orang barat. belajarnya ke barat gitu. Hmm. Ya ini sangat disayangkan. Oh wah. Ya, Ustadz Abu Yusuf, kalau agama di luar Islam itu apakah diterima, Ustadz? Ibadahnya, sodakohnya, dan lain-lain. Ya itu kan kita memandang kemudian kita meyakini dengan agama kita ya tidak diterima. Tidak diterima ya? Pemahaman Islam yang benar ya tidak akan diterima. Ya, bagaimana dalilnya sudah disebutkan, inna dina indallahi Islam. Ya, agama di sisi Allah yang benar hanya Islam. Itu sudah harus diyakini semua muslim harus demikian. Ya. Adapun mereka orang-orang yang di luar Islam meyakini bahwa ibadah mereka ya itu syariat mereka terserah. Syariat gitu. mereka. Itu agama mereka. Ya. Jadi kita tidak boleh membenarkan itu. Ya, kalau kita sedikit saja membenarkan bisa batal keislaman kita, bahaya loh. Ya. Barang siapa Syekh Muhammad At-Tamimi itu di dalam Nawaqidul Islam itu menjelaskan barang siapa yang ragu ya terhadap kekufuran orang yang bukan agama Islam ya ragu masih ragu ya. Ragu ya. Jangankan mengakui itu, ragu, kita cuma ragu-ragu, bahaya. Bisa jatuh kita ke dalam pembatal keislaman. Ya, subhanallah. Ini makanya sekarang ini tantangannya berat. Ya, zaman sekarang ini era medsos ini ya subhanallah. Ya, mereka itu sudah bergerilya ya di medsos-medsos itu, ya di IG, di Twitter, di Telegram, ya untuk menyuarakan ini. Ya, alhamdulillah ya sekarang dengan aja kita juga punya media, kita juga punya alat-alat ya untuk mengcounter itu. Ya alhamdulillah. Ya sehingga orang-orang yang masih diberikan akal yang waras lah ya, fitrah ya bisa memilih oh ini yang hak dan ini yang batil. Gitu. Ya, Allah. Nah, namun kalau misal dari non-Islam ke Islam itu amalan yang sebelumnya apakah diterima, Ustaz? Kayak misal melakukan amal kebaikan di waktu beragama non-Islam, kemudian memutuskan masuk Islam. Nah, amal yang dilakukan di waktu di non-Islam ini apakah menjadi amal baik atau bagaimana, Ustaz? Ya. Wallahu a'lam ya, mungkin Ustaz Abu Muda. Gimana, Ustaz? Ya. Tentang amalan-amalan orang kafir itu, kalau mereka melakukan amal-amal kebaikan, ya tentu mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya syarat semua ibadah itu harus iman, harus Islam. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya demikianlah kami menjadikan amal-amal mereka yaitu orang-orang kafir itu seperti debu-debu yang berterbangan. Artinya orang kafir ada yang misalkan nih suka sodako, bantu, atau bahkan ada nih orang kafir bangun masjid. Ya kan ada ya, seperti itu. Itu nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak diterima. Kan kadang ada orang semua agama sama, jadi mereka juga kadang membantu kita, ya dan sebagainya. Jadi kalau di akhirat ini amal-amal orang kafir itu nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala karena syarat ya diterimanya amal ibadah itu adalah tauhid, adalah iman. Sedangkan mereka tidak memiliki syarat itu. Gitu. Ya, yang namanya syarat ya terserah Allah dong. Allah bikin persyaratan gitu kan. Kayak misalkan ya gambaran mudahnya saja. Kalau misalkan saya punya perusahaan, terus saya bikin persyaratan yang mau diterima di perusahaan saya syaratnya ini, ya silahkan melamar, tapi saya punya persyaratan. Kalau nggak memenuhi persyaratan tersebut, ya nggak diterima, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala membuat sebuah persyaratan. Kalau mau amalnya diterima, ya berarti harus bertauhid, harus iman, harus Islam. Berarti kalau yang nggak Islam, yang nggak iman, yang nggak bertauhid, nggak diterima. Ya, jadi logika sederhananya, permisalannya seperti itu. Ya, syarat utama diterimanya itu adalah iman. Nah, tapi Allah itu maha adil, masya Allah. Artinya kalau ada orang kafir melakukan amal kebajikan, dia akan dikasih balasan, tapi di dunia. Makanya kan ada orang kafir itu, kadang mungkin dia kaya, ya,
lancar rizkinya, ada mungkin dia dikasih kesehatan sama Allah SWT. Bahkan kadang-kadang ada orang kafir lebih kaya daripada yang muslim. Banyak Iya kan? Iya kan? Nah, itu balasan dia di dunia. Di dunia aja ya. Di dunia. Jadi ada orang kafir misalkan dia suka sedekah, akan dikasih balasan oleh Allah, tapi di dunia. Adapun di akhirat nggak dapat dia balasan. Ya, nggak dapat balasan karena bagi seorang kita yang beriman, itu kan kesuksesan yang sesungguhnya itu kesuksesan nanti, bukan di dunia ini. Dunia ini hina, sementara. Ya, kecil dunia ini. Kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Taib. Adapun tentang orang kafir ya, kemudian yang masuk Islam, kemudian masuk Islam gitu ya. Apakah yang amal-amal yang sebelumnya ini akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah ada hadis dalam masalah tersebut. Kalau tidak salah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ya, bahwa orang kafir yang melakukan amal ibadah, kan banyak kasus seperti itu di para sahabat dulu kan juga banyak. Sahabat-sahabat Nabi dulu kan mereka juga kafir, kemudian memerangi Nabi, memusuhi Nabi. Setelah itu Allah memberikan hidayah kepada mereka Islam. Ya, mereka tanyakan itu kepada Rasulullah SAW ya, dan alhamdulillah ya, jawaban Nabi SAW menggembirakan para sahabat, yaitu bahwa amal-amal yang mereka itu akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka masuk Islam. Ya, jadi yang dulunya istilahnya masih tertahan karena belum masuk Islam, ya, dengan mereka hijrah, dengan mereka masuk Islam, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Nabi SAW, maka amal-amal mereka akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya mereka masuk Islam sebelum meninggal dunia. Ya. Adapun kalau dalam keadaan meninggal dunia itu dia masih dalam keadaan kafir, dalam keadaan ini, maka tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Ya, makanya disinilah nikmatnya Islam. Nikmatnya Islam. Antum misalkan melakukan kerusakan, dosa seberat apapun, tapi kalau sebelum meninggal dunia masuk Islam, ya, masih ada harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya. Tapi kalau kita ini misalkan melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah apapun yang kita lakukan, sekeren apapun, sebesar apapun, nggak ada nilainya. Lain asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatan. Makanya di sini pentingnya bagi kita semuanya ya untuk menjaga tauhid kita, menjaga iman kita, menjaga Islam kita. Sini pentingnya. Ya, dengan Islam, dengan iman ini minimal bisa menyelamatkan kita, nggak kekal di neraka. Syukur-syukur kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu nggak pakai mampir ke neraka dulu, langsung gitu, kalau diampuni. Tapi ini pun bagi yang dikehendaki saja, kita nggak tahu. Ya, makanya urusannya nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting kalau kita punya tauhid, punya Islam, punya iman, ada harapan masuk surga. Ada harapan. Tapi kalau sudah nggak Islam, nggak iman, gitu, kekal sudah di neraka, nggak bakalan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terakhir nih Ustaz, hukum atau ancaman kepada orang yang menyuarakan slogan semua agama ini sama, atau slogan-slogan yang seperti masing-masing agama itu punya surga sendiri dan seterusnya, ini hukum atau ancaman bagi orang tersebut bagaimana Ustaz? Ustaz Abu Yusuf. Nah, ya hukumnya orang tersebut ya telah melakukan kesesatan. Ya, termasuk misalnya di antara mereka misalnya dai. Ya itu sebagaimana diserukan akan ada dai yang menyuruhkan ke neraka jahanam. Ya, tu'atun ala abwabi jahannam. Ya orang-orang seperti itulah. Ya, sekarang itu yang menyuruhkan semua agama sama, liberalisme,
semua agama, kemudian bisa masuk, ada surga, Ada surganya sendiri-sendiri. surga sama-sama, Masya Allah. Ya ancamannya neraka jahanam jelas, sudah. Ya, jadi ini ya berbahaya. Makanya jadi dai itu kan tidak gampang. Ya gak gampang. Ya harus betul-betul yang diajarkan kepada umat itu adalah kebenaran. Ya, oleh karenanya berbicara tanpa ilmu, ya itu merupakan dosa besar. Ya, oleh karena Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in itu sampai meletakkan bahwasanya orang berbicara al-qaul bi ghairi ilmin itu dosanya besar. Ya, bahkan ya sampai diletakkan derajat yang pertama di atas syirik. Karena Masya orang yang Allah. berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu itu mengarahkan ke syirik, mengarahkan kepada kebid'ahan, mengarahkan kepada kemaksiatan, subhanallah. Ya, ini bahaya sekali. Ya, tentunya ancaman adalah neraka jahanam. Ya, maka kita harus berhati-hati. Kemudian juga belajar agama itu harus hati-hati kepada siapa. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Sirin itu di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun, ya, sesungguhnya ilmu agama ini bagian dari agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat kepada siapa kita belajar agama. Kalau kita belajar agama di barat bahaya. Ya, kalau di barat itu misalnya belajar ekonomi, belajar manajemen, belajar bisnis, ilmu umum ya, komputer, ya mungkin silakan ya. Tapi kalau untuk kemudian mengotak-atik Islam, wah itu bahaya. Ya, dan memang sudah ada kader-kader mereka itu seperti itu. Ya, oleh karenanya ya kita harus hati-hati. Ancamannya berat. Ya, antara surga dan neraka. Neraka bahaya. Kita kan takut ya. Kemudian kita menyuruhkan orang kepada ini kesesatan, subhanallah. Ya, naudzubillah. Nah, wallah. Ustaz Abu Beda mungkin gimana Ustaz? Hukum dan ancamannya Ustaz? Ancamannya dia akan memikul dosa orang-orang yang dia sesatkan. Ngeri ya? Iya, Sangat ngeri. kalau dia membuat seperti tadi, dia ngajak orang, anggaplah yang tersesat di tangan dia 1000 orang, dia memikul dosa 1000 orang. Semakin banyak yang dia sesatkan, semakin banyak dosa yang dia pikul. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Ya, naudzubillah. Barang siapa yang mengajak kepada keburukan, ini kan ngajak ini. Ya. Dan bahkan ini mengajak kepada dosa paling besar, kekufuran. Kekufuran, ya. Jadi orang misalkan ya ngajak, naudzubillah, misalkan ngajak zina saja, ngajak zina, ya. Ini yang ngajak dapat dosa juga. Meskipun nggak Dia melakukan misalkan, ya. Misalkan dia ngajak atau mempromosikan, misalkan. Terus ada yang melakukan karena sebab dia, ini orang yang ngajak ini menanggung dosa. Ini kalau dosa zina, lah ini paling berat ini. Ya. Dosa paling berat itu kan, dosa paling besar itu kan syirik, kufur, ya. Kalau kemudian banyak orang yang, dan sekarang kan banyak yang terkecoh dengan paham-paham liberal, paham-paham pluralisme itu dengan kata-kata yang mungkin seakan-akan ilmiah gitu ya, seakan-akan dalam tanda kutip, padahal sampah sebenarnya, ya, padahal sampah, ya sampah betul ya, karena itu ya tidak ilmiah sama sekali bagi orang yang tahu lah ya. Tapi kalau yang nggak punya ilmu ya, masya Allah, ini profesor, doktor, ya tertipu. Tapi kalau yang bagi yang memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah, ya cahaya iman, ya cahaya tauhid, ya mereka tidak akan tertipu. Ya, makanya penting sekali seperti tadi yang disampaikan oleh beliau, ya kita harus selektif, terutama zaman sekarang, zaman media sosial. Tidak semua yang di YouTube, ya Ustadz nongol di YouTube atau bahkan mungkin nongol di TV, kemudian pantas kita ambil ilmunya. Kita harus selektif betul, terutama masalah akidah. Ya, kalau dia akidahnya rusak, mengajak kepada pluralisme, liberalisme, ya berarti ini sangat-sangat tidak layak untuk kita ambil ilmu darinya. Nah dia du'atun ya ala abwabi jahannam. Dia termasuk dai-dai yang mengajak ke pintu neraka. Dan dia ini naudzubillah menanggung dosa orang-orang yang dia sesatkan. Nah, kalau misalkan dia meninggal dunia, ada dosa jariahnya. Karena sekarang buku ada, ya, video, rekaman video masih ada di YouTube misalkan, artikel dia. Selama orang tersesat gara-gara
videonya tersesat dia dapat kiriman dosa terus itu. Naudzubillah. Naudzubillah. Makanya berat tanggung jawab seorang sebagai dai berdakwah kepada Allah SWT itu berat sekali. Ya, harus betul-betul mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada pemikiran dia, enggak, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang seperti ini loh yang Al-Qur'an dan Sunnah. Kita ini cuma menyampaikan saja, bukan bikin sendiri, ya, enggak. Jadi itu harus kalau kita tanpa ilmu akhirnya merusak lebih banyak. Kata Umar bin Abdul Aziz ya, dia pernah mengatakan, man abadallaha bila ilm yufsidu aksar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Termasuk berdakwah. Kalau berdakwah tanpa ilmu, dia merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Mungkin maksudnya baik, maksudnya menyebarkan Islam yang toleran, ya kan? Kadang gitu. Alasannya kan, oh kita pengen Islam yang rahmatan, itu bagus itu tujuannya. Tapi ya bukan seperti itu caranya. Auradaha sa'dun wa sa'dun mustamil maha kadaya sa'du turadul ibn. Ya, bukan ini peribahasa Arab ini ya. Saat dia ngembala unta tapi sambil kemulan sarung. Bukan seperti itu wahai Saat cara ngembala unta. Maksudnya mungkin niatnya dia bagus gitu ya kan, untuk mensyiarkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu agama yang toleran. Ini semboyan yang bagus, tapi caranya bukan dengan mengatakan semua agama sama, dengan kita membenarkan agama-agama selain agama Islam. Enggak. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Mudah. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ya, artinya kita berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa mengganggu, mendolimi yang lain. Ada yang ibadah di gereja ya kita jangan ngebom, nggak boleh. Itu berarti nggak toleransi itu. Ya itu nggak benar. Tapi bukan berarti kita juga ikut-ikutan di gereja membenarkan jadi pengawalnya malahan. Ya itu nggak boleh. Bablasan itu. Baik, sekarang set kita break terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tema berikutnya. Ada pertanyaan dari pemirsa? HP ku nanggur. Dibacakan ya nggak apa? Satu atau dua gitu. Sing tentang tema. Nah, kami ingatkan bagi pemirsa sekalian yang menyaksikan secara live bisa langsung jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar baik di YouTube maupun di Facebook. Insya Allah nanti akan kami bacakan dan diutamakan sesuai tema, namun di luar tema juga tidak mengapa insya Allah. Nah ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara meyakinkan orang non-muslim bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam? Sementara banyak di negeri kita yang memandang bahwa semua agama bisa masuk surga. Padahal Ustaz Abu Yusuf terlebih dahulu. Meyakinkan non-muslim untuk bahwa agama yang benar ini hanya Islam gitu. Ya memang kalau meyakinkan non-muslim kan mereka tidak punya iman. Kalau dikasih dalil, ya kadang tidak mudah. Mental. Ya tidak mudah. Itu tadi dengan logika itu tadi. Dengan logika. Ya makanya kita harus pintar sekarang ini. Ya dai-dai ini harus pintar. Juga harus baca literatur yang memang untuk bisa menggait. Ya bukan berarti kemudian kita tidak memahami ya dalil ya. Dalil sangat penting. Ya harus ya. Masa kita tidak punya dalil gitu kan? Nah, harus kita kreatif dalam mengajak. Kemudian kita mungkin apalagi dia misalnya dekat dengan kita. Kalau dia dekat dengan kita ya kita kasih aja. Atau misalnya kalau kita tidak mampu menyampaikan, ya kasih saja video-video yang sudah ada misalnya dari Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat yang memang jago dalam hal itu, menyampaikan secara logika. Kemudian kita juga menyampaikan lah pelan-pelan. Ini loh kebenaran Islam begini. Coba bandingkan di agama yang lama begini. Jadi seperti itu, ya. Jadi tentunya dengan kemudian akhlak ya. Akhlak kita itu sangat luar biasa. Kita jangan lupakan sejarah. Ya. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu kan tanpa perang. Dengan apa mereka itu para pedagang-pedagang Arab itu? Terlepas dari teori-teori yang mengatakan ya
Islam lewat teori Gujar, teori ini, teori itu, terlepas dari itu semua, yang paling penting Islam masuk ke Indonesia bukan dengan ya bidang, dengan peperangan, tumpahan tidak, tapi dengan akhlak. Masya Allah. Ya, dengan akhlak, sehingga orang kafir itu tahu, orang Islam ini muamalahnya luar biasa. Ya terkadang orang lari dari agama kita ya karena akhlak kita tidak baik. Ya, kita misalnya muamalah dengan orang kafir, kita tidak bayar utang. Iya, jadi Islam ya apa sih? Jadi ya padahal Islam sama sekali tidak boleh disalahkan. Ajaran Islam hak, akan tapi ya terkadang penganutnya ini kan khilaf ya. Ya jadi begitu. Nah, kita perbaiki akhlak kita perbaiki. Alhamdulillah kita ada yayasan di pedalaman itu dan kita di sana 20% muslim. Ya, selebihnya kafir. Ya, akan tapi alhamdulillah setiap bulan itu sudah mungkin 3 sampai 5 itu ada yang mu'alaf. Masya Allah. Ya, itu dengan apa kita berdakwah? Dengan akhlak. Dengan akhlak saja. Kita tidak pernah menjelek-jelekkan, ada. Kita tidak pernah seperti itu. Ya, kita dengan kemudian mengadakan mungkin kegiatan sosial, kemudian ya kita menunjukkan akhlak kita juga bersih-bersih, kita kemudian menyapa, ya. Ya, jadi begitu dengan akhlak orang. Subhanallah, kok begini ya kami Islam. Ya. Lihat para orang-orang area kafir pada zaman sahabat tuh, melihat wajah sahabat aja mereka masuk Islam, saking berseri-serinya, saking akhlaknya mereka. Jadi itu yang mungkin cara yang paling mudah ya. Mungkin beliau bisa menambahkan. Tep, gimana Sab? Ya, Mbak nambahin dikit aja. Apa yang beliau sampaikan sudah sudah cukup sebenarnya. Nambahin dikit. Jadi agama Islam itu kan agama fitrah ya. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk diterima sama orang. Ya orang yang masih fitrahnya masih bersih, seperti kata beliau tadi di pedalaman itu lebih mudah untuk menerima. Karena agama Islam ini agama yang fitrah, sesuai fitrah manusia. Cara kita untuk mendakwahkan tentu ya dengan berbagai cara dakwah itu kan tidak satu cara saja. Ya bisa dengan buku terutama tentang keindahan agama Islam gitu ya. Ada buku misalkan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Sa'di itu dan sudah diterjemahkan tentang keindahan agama Islam. Itu banyak yang tertarik juga. Oh, Masya Allah, indahnya Islam itu seperti ini ya. Dia tertarik. Ya, banyak. Hatta sekarang misalkan di negeri-negeri Eropa, perkembangan Islam luar biasa kan. Ya, luar biasa di sana. Yaitu dengan salah satunya adalah media sosial sekarang ya yang banyak ya sehingga mereka terbuka gitu ya, bisa inilah istilahnya mempelajari sendiri, bisa membaca, membandingkan, luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya juga tadi yang seperti yang kata beliau tadi, akhlak itu ya, ini sangat penting. Ada orang pernah masuk Islam itu subhanallah gara-gara ini ada orang Islam setiap kali ketemu itu ngasih dia permen. Masya Allah. Hanya dengan seperti itu kemudian dia masuk Islam. Ada juga satu yang anak ingat juga ya, pernah diceritakan, ada seorang ibu di Jerman pernah nganterin anaknya ke sekolah Islam. Ibunya belum masuk Islam, nganter aja. Anaknya dianterin ke sekolah Islam. Terus ditanya sama kepala sekolahnya gitu ya. Ibu kan non Muslim, kok anaknya ditaruh di sekolah di kita Islam gitu ya? Apa alasannya, motivasinya apa gitu ya? Dia bilang subhanallah. Dia bilang saya sekolahkan di Islam ini karena saya pengen nanti ketika saya nanti tua, saya diperlakukan oleh anak saya seperti orang-orang Islam ya, orang tua mereka diperlakukan oleh anaknya. Saya punya tetangga-tetangga itu Muslim itu, Masya Allah, anak-anaknya itu berbakti sama orang tua. Itu yang menyebabkan dia akhirnya nyekolahkan anaknya ke ini dan akhirnya masuk Islam gitu ya kan. Jadi intinya maksudnya peran akhlak itu luar biasa. Peran akhlak dulu kan di zaman Rasulullah SAW banyak juga yang masuk Islam
karena melihat akhlaknya Rasulullah gitu. Melihat akhlaknya Rasulullah. Jadi ini yang sangat penting lah untuk diperhatikan bagi kita yang ingin mendakwahkan Islam. Ya, alhamdulillah sekarang juga sudah banyak komunitas-komunitas yang bisa menampung para mu'alaf. Ini penting juga, jangan sampai setelah masuk Islam terus nggak diajarin. Iya, ngawur. Nah, nanti Ngawur ya. malah tadi liberal apa Syiah tadi. Nanti ganti nama doang gitu. Iya. Wallahu a'lam. Ya, ini pertanyaan terakhir di sesi yang obrolan yang pertama ini, Ustaz. Tadi juga belum sempat dibahas kiat-kiat apa saja yang dilakukan agar bisa istiqomah dalam Islam di zaman sekarang ini. Mungkin sikat aja, Ustaz. Ustaz Abu Yusuf. Nah, ya tidak ada cara lain kecuali dengan belajar. Belajar, duduk di majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian terus memperbanyak doa. Ya, itu di antara kiat istiqomah sudah. Ya, jadi kalau kita sudah mulai meninggalkan belajar, meninggalkan majelis ilmu, itu bahaya. Ya, gampang masuk subhat masuk, tidak bisa keluar lagi. Ya, ragu kemudian. Ya, apalagi kemudian kita berteman dengan orang-orang yang komunitas yang buruk. Ya, atau bahkan rekan-rekan bisnis kita itu orang-orang kafir misalnya. Jadi kita diragukan. Ya, mungkin embel-embelnya bisnis, tapi ada misi-misi agama tertentu bisa bahaya. Ya, lalu kemudian tentunya doa. Yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, itu istiqomahkan. Ya, itu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca itu. Ya, Nabi yang pasti jamin surga, Nabi yang sudah ya pastilah masuk surga. Nabi membaca doa itu. Apalagi kita yang tidak ada jaminan, ya kemudian kita juga banyak dosa. Kita belum tentu istiqomah, makanya innamal a'malu bil khawatim. Terus kita minta agar kita bisa husnul khotimah. Ya. Tambahan sedikit, Ustaz, kiat istiqomah, Ustaz. Cukup tadi. Cukup insyaallah, Ustaz ya. Sudah lengkap. Masya Allah. Taib, pemirsa sekalian, ini kita sudah menyelesaikan untuk tema yang pertama, yaitu kita membahas berkaitan dengan apakah semua itu agama itu sama. Jadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Ubaidah dan Ustaz Abu Yusuf berkaitan dengan tema ini. Dan kita akan berlanjut di tema berikutnya, masih ada 2 tema lagi yang akan insya Allah kita akan bahas. Cuman kita izin break terlebih dahulu, karena di Surabaya ini masuk waktu asar. Jadi kami break sholat asar terlebih dahulu, nanti insya Allah akan dilanjutkan kembali membahas berkaitan dengan tema daging ulama itu beracun. Nah, ini menarik sekali. Kemudian yang kedua, kita membahas berkaitan dengan pondok pesantren. Jadi masukkan anak ke pesantren, siapa takut, seperti itu. Baik, kami mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.